tidak katakan memiliki istri sebagai seorang biku, seorang bikuni tidak memiliki suami, hidup selibat, hanya fokus dengan praktek ajaran Buddha, fokus dengan batin, fokus menjaga pikiran agar kotoran batin sedikit demi sedikit dapat dilenyapkan. Ya, selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Ini ada pertanyaan terkait dengan pilihan hidup dalam agama Buddha. Sebagian memilih untuk berumah tangga, Bante. Sebagian juga memilih untuk menjalani kehidupan tanpa rumah, Bante. Untuk hidup selibat. Bante bisa tidak minta waktunya untuk menerangkan tentang kehidupan selibat dalam agama Buddha, Bante? Silakan. Iya, baik. Ya, jadi memang dalam agama Buddha itu ada dua cara hidup. Yang pertama adalah dharawasa atau hidup di rumah, yang sering kita kenal sebagai kehidupan berumah tangga, punya istri, punya suami, punya anak, katakan hidup dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang kedua adalah kehidupan pabajita. Nah, pabajita di sini adalah salah satunya adalah hidup selibat. Nah, pabajita artinya meninggalkan kehidupan rumah tangga dan hidup selibat. Tentu dua cara kehidupan ini adalah pilihan. Dalam ajaran Buddha tidak ada pemaksaan bahwa seseorang harus hidup rumah tangga atau seseorang harus hidup selibat atau hidup meninggalkan kehidupan rumah tangga. Masing-masing punya keinginan, masing-masing punya katakan tujuan mengapa memilih kehidupan, apakah berumah tangga ataukah kehidupan selibat. Tetapi tentu dalam kehidupan selibat di sini, di dalam masyarakat Buddhis punya tujuan. Nah, sebelum saya menjawab apa tujuan sebenarnya, mengapa ada orang-orang yang hidup selibat, nah perlu kita ketahui bahwa dalam masyarakat Buddhis, nah mereka yang hidup dalam kehidupan tidak berumah tangga, hidup selibat, itu biasanya menjadi seorang biku seperti saya, atau seorang wanita menjalankan kehidupan sebagai seorang bikuni. Dan juga ada beberapa orang yang sebelum menjadi seorang biku atau bikuni, mereka menjalankan kehidupan sebagai samanera atau samaneri. Nah, tujuan menjalankan kehidupan sebagai biku, bikuni, samanera, dan samaneri yang meninggalkan kehidupan rumah tangga tidak lain adalah untuk mempraktikkan dhamma lebih serius, lebih intensif. Nah, sekarang mengapa harus hidup selibat? Nah, kita ketahui bahwa dalam ajaran Buddha bahwasanya tujuan kita hidup tidak lain adalah untuk terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan. Penderitaan muncul, penderitaan bisa dialami oleh manusia atau bahkan makhluk disebabkan karena kotoran batin. Kotoran batin yang berakar dari keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, dan dalam agama Buddha tidak tahu tentang 4 kebenaran Arya atau 4 kebenaran mulia. Yang salah satunya adalah tidak tahu bahwa sebab mengapa seseorang menderita adalah karena kotoran batin. Nah, sekarang mengapa dan apa hubungannya dengan kehidupan selibat dengan kotoran batin? Nah, kita tahu bahwa mau tidak mau ketika kita hidup di dalam lingkungan yang memiliki katakan suami, istri, anak yang terikat di dalam kehidupan berkeluarga, di sana sangat memungkinkan untuk memunculkan atau memudahkan untuk memunculkan kotoran batin. Apakah keserakahan ataukah kebencian
sangat mudah untuk muncul. Maka ada beberapa orang yang terpikir bahwa untuk bisa mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha lebih intensif, lebih serius, yang dhamma itu diibaratkan seperti yaitu putih bersih seperti kulit kerang. Nah, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha dikatakan demikian, itu baik untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan hidup di alam terbuka seperti alam terbuka. Sementara hidup dalam kehidupan rumah tangga itu biasanya banyak sekali gangguan, banyak sekali obstacle, rintangan yang muncul, sehingga walaupun ajaran Buddha itu masih bisa dipraktikkan tentunya, tetapi tidak mudah. Tidak mudah. Lebih mudah lagi ketika meninggalkan kehidupan rumah tangga, kemudian betul-betul intensif untuk mempraktikkan ajaran Buddha, yang tujuannya tidak lain adalah untuk terbebas dari segala bentuk kotoran batin. Nah, sekarang ketika kita hidup selibat, kemudian kita tidak beristri, sebagai wanita tidak bersuami, tidak melakukan atau tidak engage, terlibat dalam kehidupan seperti rumah tangga. Nah, disitulah kesempatan untuk betul-betul melihat ke dalam batin, berusaha untuk senantiasa sadar, eling, penuh perhatian terhadap batin, itu jauh lebih mudah. Nah, dari situlah kemudian maka kehidupan selibat itu menjadi sebuah pilihan yang tentu tujuannya adalah agar dalam wadah, yaitu orang-orang yang hidup selibat ini, seseorang atau siapapun yang hidup selibat sebagai seorang biku bikuni kemudian mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mempraktikkan dhamma lebih intensif, yang dalam hal ini tidak lain adalah untuk melihat ke dalam batin lebih intensif tanpa ada gangguan-gangguan lain yang biasanya muncul ketika hidup dalam kehidupan rumah tangga. Nah, barangkali Anda akan bertanya juga, kenapa dalam kehidupan selibat kita harus mengenakan pakaian seperti ini, yang kalau kami para ibu mengatakan sebagai jubah atau dengan istilah jiwara. Kemudian kenapa ini kepala harus dipotong, bukan kepala dipotong, rambut harus dipotong dan menjadi gundul. Sebenarnya itu juga salah satu dari cara kita untuk hidup sederhana. Hidup sederhana dalam artian sebenarnya salah satu yang membuat kotoran batin muncul karena kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita terlalu banyak keinginan, kita terlalu banyak mengumbar keserakahan. Nah, sehingga dengan kita memiliki hanya sedikit baju, sedikit, kalau kita mengatakan jubah atau jiwara, sedikit jubah, hanya kita mempunyai, biasanya para biku mempunyai hanya 2 jubah. Jadi jubah yang dikatakan sebagai jubah yang aditana atau jubah yang sudah ditekatkan untuk dimiliki hanya 1 jubah. Dalam artian ada jubah luar, jubah dalam. Nah, kemudian ada namanya jiwara, kemudian ada jubah yang namanya maksudnya jubah yang namanya sanggati, dan ada jubah yang bisa dipakai oleh suami, namanya jubah adirika. Sedikit yang kita miliki tujuannya adalah supaya kita lebih sederhana, lebih puas dengan apa yang kita miliki, tidak banyak keinginan, sehingga keserakahan juga berkurang. Termasuk adalah kenapa kita menggundul, yaitu rambut kita juga sama. Ya, bayangkan kalau kita misalnya rambut kita tidak digundul, kemudian kita harus menyisir tiap hari, kemudian kita harus menggunakan minyak, atau kita harus menggunakan, pokoknya merawat rambut dengan intensif. Itu kan sebenarnya ya bagi kami itu tidak sederhana. Tetapi kami untuk menyederhanakan pikiran, maka rambut juga disederhanakan, dipotong setiap bulan, dipotong, sehingga kita tidak perlu merawat dengan katakan intensif rambut kita. Dan kita juga dalam kehidupan selibat seperti ini, makan dalam 1 hari itu makan hanya sampai tengah hari. Jadi sampai tengah hari. Jadi setelah tengah hari kita tidak makan lagi. Jadi kita hanya makan pagi sampai siang, dan biasanya ada beberapa yang makan cuma sekali sehari, ada yang makan 2 kali sehari, termasuk saya umumnya makan 2 kali sehari, pagi dan juga siang sebelum jam 12. Dan itu juga untuk apa? Untuk supaya batin kita lebih sederhana, supaya tidak banyak keinginan. Nah, ini juga hal-hal lain lagi yang kita praktikkan sebagai seorang yang hidup selibat. Selain tentu adalah tidak
katakan memiliki istri sebagai seorang biku, seorang bikuni tidak memiliki suami, hidup selibat, hanya fokus dengan praktek ajaran Buddha, fokus dengan batin, fokus menjaga pikiran agar kotoran batin sedikit demi sedikit dapat dilenyapkan. Nah, itulah secara singkat kehidupan selibat. Dan kalau mau lebih detail lagi, ya kita para biku punya peraturan yang terdiri dari 227 peraturan yang harus kita yaitu latih, yang tujuannya satu adalah untuk supaya mendukung bagi pelenyapan kotoran batin. Sementara kalau seorang bikuni punya 311 peraturan, nah lebih banyak lagi, tujuannya juga adalah sama, adalah untuk supaya kotoran batin sedikit demi sedikit lenyap dan suatu saat hancur lenyap sehingga penderitaan juga lenyap. Itulah Bapak Ibu Saudara saudari sekalian, terutama sang penanya, bahwa itulah kehidupan selibat bagi kami seorang biku atau bikuni dalam masyarakat Buddhis. Terima kasih. Terima kasih Bante.